Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Siti Trimarinda dan teman-teman saya Dwi Amanda Hardianti, Rita Berliana MS, Riris Dewi Sukmaningsih. Weni Triantini. Sama latar belakang. Pada hakikatnya, kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang. Salah satu usaha industri yang berkembang di Indonesia adalah di bidang pertanian. Menurut Wira Kartakusuma, industri pangan merupakan salah satu sektor industri yang sangat penting perannya dalam perekonomian Indonesia. Seiring pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, maka dunia usaha pun mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai perusahaan yang berusaha menciptakan produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan. Perkembangan pesat dalam dunia usaha juga memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Kesejahteraan yang meningkat ini akan meningkatkan pula daya beli masyarakat. Tetapi pada sisi lain, perkembangan ini menyebabkan timbulnya persaingan yang semakin ketat, sehingga diperlukan kegiatan promosi. Promosi itu sendiri merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran, di samping penetapan harga jual, produk, dan distribusi. Promosi sangat berpengaruh terhadap usaha perusahaan. Suatu jenis produk tertentu memerlukan bentuk promosi tertentu. Oleh karena itu, harus dicari suatu bentuk promosi yang sesuai dengan kondisi suatu produk yang akan dipromosikan. Di Indonesia, banyak sekali keanekaragaman makanan dan di setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk meningkatkan kebutuhan pangan mereka. Mereka juga kreatif dalam membuat jajanan dari berbagai khas. Dalam hal ini, kami akan membuat dan mempromosikan jajanan khas Bandung yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, yaitu seblak. Selain rasanya yang enak dan pedas, harganya pun relatif murah, terjangkau oleh semua kalangan. Dan bahannya pun mudah didapat serta cara pembuatannya juga cukup mudah. Yang kedua, ada tujuan. Manajemen pemasaran atau promosi merupakan suatu kegiatan yang menawarkan produk kepada konsumen dengan mempertimbangkan perencanaan, penganalisaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga dapat mendatangkan hasil berupa laba sesuai dengan yang diharapkan. Dalam manajemen pemasaran, tentu harus memiliki tujuan karena tujuan merupakan langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan. Tujuan pelaksanaan promosi seblak kami adalah untuk mencapai dan memahami pelanggan sedemikian rupa agar produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan. Akibatnya, produk tersebut akan dapat terjual dengan sendirinya. Selain menetapkan tujuan pemasaran, pemilihan strategi sasaran pemasaran juga menentukan berhasil atau tidaknya tujuan tersebut. Baiklah, pada manajemen promosi kita memerlukan perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat 7 bagian. Yang pertama yaitu menentukan segmen pasar. Kelompok kami menentukan segmen pasarnya yaitu pada masyarakat daerah Bandar Lampung secara umumnya dan secara khususnya pada remaja. Karena produk yang ditawarkan berupa makanan yaitu seblak yang banyak disukai orang serta mempunyai rasa khas tersendiri dibandingkan dengan makanan pada umumnya. Yang kedua, yaitu menentukan besarnya intensif dan syarat partisipasi. Untuk awal usaha seblak ini, kami akan mencantumkan menu seblak dengan berbagai level yang menarik, sehingga banyak peminatnya. Setelah usaha ini berkembang pesat dan mampu bersaing dengan usaha lainnya, maka kami akan memodifikasi sehingga lebih menarik lagi. Contohnya yaitu dengan menambahkan berbagai topping terbaru. Promosi ini akan disebarkan melalui media online, seperti media sosial. Intensif ini ditawarkan bagi mereka yang membeli 5 seblak sekaligus akan mendapatkan gratis 1 seblak. 3, yaitu merencanakan pesan. Pesan yang akan diberikan kepada konsumen melalui bahasa visual berupa dekorasi ruangan. Sehingga konsumen yang datang untuk menikmati seblak akan menyerap pesan yang mempunyai daya tarik secara emosional berupa ketenangan. Yang keempat, memilih media. Media yang digunakan dalam kegiatan promosi ini ialah media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Kami menggunakan media sosial karena di era saat ini mayoritas anak-anak sampai orang tua sudah menggunakan media sosial semua. Terutama anak remaja sebagai target khusus segmen pasar kami.
Selain itu, promosi melalui media sosial tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar, sehingga sangat cocok untuk pemula usaha seperti kami. Yang kelima, menentukan durasi promosi. Durasi promosi yang akan ditampilkan di media sosial selama 3 hari, yang menurut kami waktu tersebut tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama. Karena jika durasi promosi penjualan terlalu singkat, biasanya hanya sedikit konsumen yang bisa mengambil keuntungan. Apabila promosi penjualan dilakukan terlalu lama, maka akan kehilangan daya tarik untuk membujuk konsumen. Yang keenam, mengukur efektivitas promosi. Untuk penyebaran promosi ini, telah kami lakukan riset bahwa menggunakan media digital lebih efektif dibandingkan media bukan digital. Karena mayoritas orang memilih media sosial, sehingga promosi kami akan muncul di iklan media sosial. Yang ketujuh yaitu, menentukan anggaran promosi. Dalam promosi ini, telah kami perhitungkan biaya promosi yang kami keluarkan akan sebanding dengan keefektifan kegiatan promosi. Durasi yang kami ambil selama 3 hari merupakan durasi yang memiliki biaya produksi yang lebih efektif. Selain itu, jangkauan distribusi promosi yang kami lakukan hanya di daerah Bandar Lampung saja. Tentang seblak. Yang pertama, setiap anggota harus mengetahui tujuan kegiatan promosi yang ingin dicapai, seperti mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal tertentu atau dengan modal seminim-minimnya. Yang kedua, penentuan kegiatan. Kegiatan pertama yang kami lakukan yaitu menentukan anggaran, lalu menyiapkan bahan promosi yang akan kami promosikan di media sosial, dan yang terakhir melakukan kegiatan penjualan atau membuka toko. Yang ketiga, peranan perorangan yang bernama Siti Trimarinda sebagai ketua, Riris Dwi Sukma sebagai sekretaris, Juwita sebagai bendahara, Weni Triantini sebagai penanggung jawab pelaksana, Dwi Amanda sebagai penanggung jawab promosi. Metode pelaksanaan yang kami lakukan yaitu 1. Lokasi. Seblak ini dijual di sekitaran daerah Raja Basa dekat kampus Polinela. Kedua, harga. Harga penjualan seblak berkisaran 12.000 sampai 15.000 sesuai dengan level kepedasan seblak. Harga tersebut merupakan harga yang telah dianalisis dari keadaan lingkungan sekitar Raja Basa. Ketiga, pengumpulan produk. Di sini kami menggunakan sistem cash untuk masalah pembayaran, yaitu dibayarkan secara langsung dengan uang tunai. Tahap promosi dan pemasaran akan dilakukan selama 3 hari melalui media online. Strategi yang dilakukan dalam promosi itu secara perorangan. Di setiap anggota, kami mempromosikan usaha di akun medianya masing-masing. Pengendalian pemasaran seblak merupakan dasar yang penting bagi suatu usaha di bidang pemasaran. Untuk keberhasilan suatu usaha harus membuat keputusan, perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan dan pengendaliannya. Perencanaan pemasaran merupakan penentuan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran untuk masa yang akan datang, dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan adalah cara melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam kondisi dan situasi yang ada, dengan memberikan pengarahan. Jadi, yang dimaksud pengendalian pemasaran adalah penilaian, pengecekan, dan monitor usaha-usaha pemasaran dan penjualan perusahaan yang telah dilakukan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan digunakan sebagai landasan untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan. Pemasaran yang dibuat tentu belum dapat dipastikan menjadi kenyataan, karena ada unsur ketidakpastian dalam pelaksanaan. Maka strategi yang disusun harus lebih dikendalikan. Pengendalian pemasaran seblak dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan rencana pemasaran yang disusun. Hasil yang tidak sama, baik yang terlalu besar di atas target, merupakan penyimpangan yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, pengendalian pemasaran semata-mata dimaksud agar dapat diketahui kemajuan pelaksanaan, hambatan yang ditemui oleh faktor penunjang, apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kelancaran pemasaran seblak. Samping itu, akan dengan cepat diketahui bila ada penyimpangan, penyebabnya untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.